Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, hari ini saya siap dilawat oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hari ini saya siap dilawat oleh Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya siap dilawat. Haleluya. Amin. Setiap kita yang siap, hati kita siap untuk dilawat Tuhan, hidup kita siap dilawat Tuhan. Maka Alkitab katakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Jadi hal sendiri yang akan memuaskan saudara dan saya. Sehingga akhirnya ketika pagi hari ini kita datang sama Tuhan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kepastian dalam kita menjalani hari hidup kita. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Bilangan pasal 29. Yes, siap dilawat Tuhan. Amin. Kita siap dilawat Tuhan. Buka hatimu, siapkan hatimu. Yang Tuhan mau sampaikan sesuatu pagi hari ini, memberikan kita pengharapan. Bilangan 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat terakhir, ayat 40. Kita agak sedikit panjang hari ini satu pasal, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena beberapa hari kemarin ya kan kita ada dalam pasal 28. Pasal 28 saya bagi beberapa bagian berkenaan masih dengan korban-korban yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, dan banyak hal yang sudah kita dapati saudara dikasih dalam Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ya. Jadi pasal 28 ada beberapa bagian yang saya bagikan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan kemarin-kemarin. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan renungan-renungan yang ada. Saya bagikan juga pembahasan Alkitab yang di dalam doa pagi online ini kita sama-sama pelajari. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat kembali, belajar kembali di sana, dan terus diperlengkapi. Ya. Dan hari ini masuk dalam pasal 29 dalam kitab Bilangan, ayat 1 sampai dengan terakhir ayat 40. Satu bagian ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ada satu kesatuan, ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan secara khusus di pasal 29 ini. Kita lihat sama-sama. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Garis bawahi, ada pertemuan kudus, maka yang harus kamu lakukan, kamu jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang khusus. Waktu itu adalah waktu yang telah ditetapkan Tuhan untuk engkau ada dan menghadap hadirat Tuhan. Dalam pertemuan kudus ini. Oke, selanjutnya. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Ayat 2. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan, dan 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru, serta dengan korban sajian dan korban bakaran yang tetap, serta korban sajian dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan. Suatu korban api-apian bagi Tuhan. Perhatikan yang 7. Pada hari yang ke-10, pertama tadi di ayat pertama, pada hari yang pertama atau tanggal 1 sudah dikasih dalam Tuhan, maka yang ayat yang ke-7, pada hari yang ke-10, pada hari yang ke-10, bulan yang ke-7, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Ya, garis bawahi lagi, pertemuan yang kudus, dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Setiap kali ada pertemuan kudus, selalu didempeti atau selalu dirangkai dengan kata-kata, jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, kita lihat ayat lanjut, ayat 8. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan sebagai bau yang menyenangkan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan seekor itu,
Dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain daripada korban penghapus dosa membawa pendamaian dan korban bakaran dan tetap, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-15, perhatikan ayat 12. Tadi hari pertama, hari ke-10, hari yang ke-15 di ayat 12. Pada bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka, lagi-lagi dikatakan, setiap kali ada pertemuan kudus, tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, harusnya tidak bercela semuanya. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dan kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu. Seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, jadi 7 hari berturut-turut, ya kan, di pasal yang ke-17 sampai terakhir itu disampaikan, saudara. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya, yakni lembu-lembu jantan untuk domba-domba jantan, untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran tetap dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran tetap, serta dengan korban sajian dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun tidak bercela, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajian dan korban curahannya. Hari kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun tidak bercela, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Ya, ini untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran tetap, serta dengan korban sajian dan korban curahannya. Hari ke-6, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun tidak bercela, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahan, lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, dan domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Ayat 31, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran tetap dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Hari yang ke-7, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun tidak bercela, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahan, yaitu lembu-lembu jantan untuk domba-domba jantan, untuk domba-domba muda itu menurut jumlah sesuai dengan peraturannya. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajian dan korban curahannya. Ayat 35, di hari ke-8, di hari terakhir, pada waktu itu, pada hari yang ke-8, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya. Perhatikan, perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, korban api-apian baunya menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lomba lembu jantan, domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun tidak bercela, dengan korban sajian dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan domba-domba muda itu menurut jumlah sesuai dengan peraturan. Dan terakhir, seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran tetap, serta dengan korban sajian dan korban curahannya. 39. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu, sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, korban-korban keselamatanmu, dan korban-korban nazarmu, korban-korban sukarelamu. Ayat 40 yang terakhir. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel
sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara perhatikan, ada satu pola di sana yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Setiap kali mereka mengadakan pertemuan kudus, iya kan, hari-hari raya yang sudah ditetapkan Tuhan untuk diteruskan, dirayakan, dilakukan. Maka bersamaan dengan pertemuan raya, pertemuan kudus itu, maka Tuhan bilang begini, jangan engkau melakukan suatu pekerjaan. Why? Karena Tuhan sedang memisahkan. Jangan sampai ketika engkau sedang mencari Tuhan, kau dibuat sibuk dengan apa yang menjadi rutinitasmu. Perhatikan. Jangan sampai ketika kita datang sama Tuhan, kita dibuat sibuk. Karena itu pola. Itu pola ketika bangsa Israel ada di Mesir. Mereka sibuk sampai mereka tidak bisa datang sama Tuhan, beribadah. Sehingga akhirnya Tuhan mesti membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, untuk mereka datang menyembah Tuhan di padang gurun. Itu sebabnya berulang-ulang setiap kali Tuhan bilang, adakan pertemuan raya, pertemuan kudus, di mana umatku mencari Tuhan, beribadah kepadaku, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, Tuhan memisahkan, ada waktu di mana engkau bekerja, tapi ada waktu di mana engkau mengadakan pertemuan kudus. Pertemuan kudus juga nggak setiap hari. Ada waktunya di mana engkau bekerja. Ada di waktunya di mana engkau diberkati Tuhan dengan apa yang kau kerjakan. Tuhan nggak bilang nggak mesti bekerja, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan terus. No, tetapi ada waktunya engkau bekerja. Tetapi ada waktunya juga engkau mengadakan pertemuan kudus. Jangan kau hanya bekerja sampai kau akhirnya lupa cari Tuhan yang memberikan kau pekerjaan, yang memberikan kau hasil untuk dinikmati. Saudara perhatikan pola ini. Ya kan, di hari pertama, di hari ke-10, di hari ke-15, bahkan dalam rangkaian 7 hari, di hari terakhir, di hari ke-8 itu, Tuhan bilang, adakan pertemuan kudus. Dan dalam pertemuan kudus itu jangan engkau melakukan pekerjaan berat. Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, jangan sampai hubungan kita dengannya diganggu dengan pekerjaan. Jangan sampai ada waktu di mana kita harus datang sama Tuhan diganggu dengan kesibukan kita. Bahkan mirisnya yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, itu ternyata adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Wow. Lihat saudara ya. Terkadang yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan itu ternyata adalah berkat yang dititipkan Tuhan kepada kita. Sehingga akhirnya kita sibuk dengan berkatnya. Kita sibuk dengan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Sampai kita lupa kepada Sang Pemberi. Setiap kali ada pertemuan kudus, setiap kali ada waktu di mana kita datang sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan kau sibuk dengan pekerjaan. Kan itu waktunya kau bekerja. Itu sebabnya kenapa ada hari Sabat. Bahkan itu tertuang dari salah satu perintah dari 10 ketetapan Tuhan. 10 hukum Taurat sudah dikasih dalam Tuhan. Coba kita lihat ya. Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Cukuplah 6 hari. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaanmu. Tuhan gak bilang kau mesti cari Tuhan terus. No, ada waktunya kau bekerja, tetapi engkau harus mengandalkan Tuhan. Tapi ada waktu khusus di mana engkau tidak lagi bekerja. Engkau harus datang sama Tuhan. Ayat yang ke-10. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat. Tuhan aku, jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, orang asing yang diam di kediaman. Dikhususkan. Itu Tuhan sedang mengajarkan, ada waktu di mana engkau bekerja, tapi ada waktu di mana engkau cari Tuhan, bersyukur dengan apa yang dititipkan dalam hidup. Masalahnya hari-hari ini adalah orang lupa cari Tuhan. Kerja, workaholic. Sampai lupa hubungan dengan Tuhan, hubungan waktu dengan anak-anak, dengan istri, dengan orang tua. Karena apa? Oh, tapi kan ini semua buat mereka juga, pendeta. Saya juga kerja buat mereka kok. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Sampai engkau lupa menikmati apa yang kau kerjakan. Waktu terus bergulir, saudaraku. Engkau tidak
tidak bertambah muda, engkau bertambah tua dan waktu itu terus berjalan. Apa yang kau kumpulkan sampai hari ini? Ingat, ada masa atau waktu kekekalan. Tidak serta-merta kita selesai dari dunia ini, habis. No, ada waktu kekekalan. Apa yang kau sudah tabur dalam kekekalan? Apa yang kau sudah lakukan dalam kekekalan? Untuk menabur dalam kekekalan. Apa? Hari ini kita diingatkan bahwa ada waktunya di mana kita cari Tuhan. Ada waktunya kau bekerja, ada waktunya engkau berusaha, ada waktunya. Tapi ada waktunya juga engkau datang bersyukur sama Tuhan. Buat setiap apa yang Tuhan titipkan dalam hidup. Amin. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan. Pada saat waktu pertemuan kudus. Waktu di mana umat mencari Tuhan. Untuk berterima kasih. Maka jangan kau melakukan pekerjaan. Tuhan mau setiap kita, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Terlalu mudah Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Terlalu mudah. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya. Sekarang yang Tuhan mau sedang bangun dan latih adalah, ayo hubunganmu denganku diperbaiki. Ayo bang. Toh kita dipercayakan Tuhan juga kok. Ada hari-hari di mana kita bisa bekerja. Ada hari-hari di mana kita bisa mencari. Tapi ada hari-hari tertentu di mana Tuhan mau, ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Relationshipmu dengan Tuhan. Sama seperti pagi hari ini. Mungkin sepanjang hari ini kita akan bekerja, tapi di pagi ini kita sebelum memulai segala sesuatu, kita datang bersyukur. Tuhan terima kasih loh. Buat nafas hidup, terima kasih. Buat tubuh yang sehat, terima kasih. Buat segala sesuatu yang akan Tuhan berikan di sepanjang hari ini. Sekalipun kita belum terima, tapi kita mau terima kasih Tuhan. Itu bukti kita adalah orang yang tahu diri. Ketik di kolom komentar, saya harus tahu diri mengucap syukur. Ayo teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, Zoom. Ketik di kolom komentar, saya harus jadi orang yang tahu diri. Tuhan yang memberkati hidup saudara dan saya kok. Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Sampai hari ini, Ebenezer. Kalau kita boleh ada di hari ini semua karena Tuhan. Dan Tuhan akan terus melanjutkan kasih dalam hidup saudara dan saya. Pastikan setiap kita, ayo. Jadi orang-orang yang tahu diri, jadi orang-orang yang sadar diri, jadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Ada waktu-waktunya engkau mencari. Waktu-waktunya engkau bekerja. Oke, lakukan yang terbaik. Tapi ada waktu-waktunya di mana engkau harus datang mencari Tuhan. For what? Untuk apa? Untuk berterima kasih. Untuk berterima kasih buat segala yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi orang yang bertahu terima kasih. Kita berdoa yuk, kita datang sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Karena kasih setia Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti akan firman. Ketika Roh Kudus mengartikan segala sesuatu dalam hidup kami, itu waktunya Tuhan kami diingatkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami kerja. Secara khusus pagi hari ini kami diingatkan bahwa ada waktu-waktunya di mana kami mengadakan pertemuan kudus, di mana kami umatmu mencari Engkau, mencari wajah. Dan di waktu yang bersamaan itu kami diingatkan tidak lagi fokus kepada pekerjaan, tapi fokus kepada Tuhan. Karena ada waktu-waktu yang Tuhan telah berikan, tetapkan untuk kami bekerja, untuk kami berusaha, untuk kami berbisnis. Tapi ada waktu-waktu di mana Tuhan merindu untuk kami datang kepadamu. Membangun hubungan kami kepadamu. Berfellowship dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Dan menikmati karya yang Tuhan percayakan untuk kami bersyukur. Buat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara umat Tuhan pagi hari, mungkin mereka sudah lelah. Karena mereka terlalu fokus mengejar sesuatu yang fana. Mungkin mereka hari-hari ini capek. Dengan keadaan hidup mereka yang terus begitu-begitu saja. Namun pagi hari ini Tuhan mereka diingatkan oleh firman. Untuk juga membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari bekerja dan bekerja. Tapi juga diperlukan membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya dari Tuhan. Kami yakini dan kami percaya. Dan Tuhan juga yang memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu bekerja. Tuhan beri kami kesehatan sehingga kami mampu
bekerja. Itu sebabnya kami secara khusus pagi hari ini mau berterima kasih buat apa yang kami boleh dipercayakan oleh Tuhan. Bapak hamba berdoa buat anak-anak Tuhan pagi hari. Mereka yang secara khusus bergabung dalam doa pagi online. Mereka yang ada di TikTok. Mereka yang ada di Facebook. Mereka yang ada di Zoom. Mereka yang ada di Instagram. Di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan puaskan hati kami. Tuhan jaga hati dan hidup kami. Sehingga kami tetap terus di tengah-tengah kesibukan dengan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami tetap terus mau sadar diri, tahu diri, mencari Tuhan. Untuk berterima kasih buat apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan taruh hati yang berterima kasih. Satu persatu umat Tuhan, Tuhan taruh dalam hati kami, hati yang bersyukur. Apapun yang kami gumuli, apapun yang kami hadapi, betul Tuhan berikan kami tangan untuk bekerja, kaki untuk melangkah, pikiran untuk berpikir. Tapi di sisi lain Tuhan memberikan kami juga hati yang selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Tahu diri, tahu berterima kasih. Oh Tuhan, jamah hati kami. Lawat hati hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa Tuhan juga ingin rindu kami datang kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini sedang jauh hidupnya. Mereka terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk mencari uang. Sehingga melupakan Tuhan. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan jamah hati mereka. Kalau itu ada di antara mereka pagi hari bergabung dalam doa pagi. Dan mereka merasa itu ada di diri mereka. Mereka terlalu sibuk dengan aktivitas, dengan kesibukan mereka. Sampai mereka melupakan Tuhan. Namun pagi hari ini mereka memberikan hidup mereka pada Allah. Bapak jamah hati dan hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan lawat mereka. Tuhan jamah hati. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka dipulih. Mereka mengalami lawatan dan kasih Allah. Bapak terima kasih. Firman Tuhan termaterai dalam hati dan hidup kami. Kami dipulihkan. Kami dilawat. Kami kembali membangun hubungan kami dengan Allah. Pencipta langit dan bumi. Yang kami kenal dan kami sapa dalam anak Yesus Kristus. Tuhan Bapa hamba berdoa. Membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan ada atas setiap kami. Sehingga setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan dengar. Setiap anak-anak Tuhan yang di rumah mereka pagi hari ini berdoa. Apapun seru doa mereka, kami percaya Tuhan mendengar doa. Ada di antara mereka yang berdoa buat rumah tangganya, Tuhan pulihkan. Buat pekerjaan, bisnisnya, ekonominya, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Bahkan buat kesehatannya mereka, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Bahkan orang-orang muda yang memberikan hidup dan masa mudanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Sehingga masa muda mereka diberkati Tuhan, hari depan sungguh ada. Sebab Tuhan merangkai masa muda mereka dahsyat luar biasa. Dan membawa mereka masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk hal ini, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan pertemukan dalam anugerah dan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bapak terima kasih. Secara khusus hamba berdoa kalau ada di antara mereka pagi hari ini doa. Dalam doa pagi online mungkin belum mengenal Yesus. Namun mereka rindu untuk melihat cahaya kasih-Mu. Bapak hamba berdoa bagi mereka. Turunkan rahmat anugerah bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membuat hidup dan hati mereka tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing Tuhan jam. Kalau ada di antara mereka Tuhan lawat. Tuhan jam. Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini kami doa. Kota, provinsi, bangsa kami. Di mana kami tinggal. Aman, damai. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada shalom atas tempat tinggal kami. Ada shalom atas tempat pekerjaan kami. Ada shalom atas kota dan bangsa kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah kami selalu menjadi pembawa-pembawa damai. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Gereja-gereja Tuhan berkati. Setiap oknum-oknum yang dipakai si jahat untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan, jamah dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan, bersatu hati, bersinergi untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Tuhan, berikan kami hati untuk selalu rindu untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, pakai wadah doa pagi online ini untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan, pakai wadah doa pagi online ini untuk melawat setiap umat Tuhan, meneguhkan hati iman umat. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami imani. Apa yang kami doakan, kami sudah terima. Terjadi bagi kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo, kita yang rindu dipulihkan. Datang semua. Ayo, bangun hubunganmu kembali. Tidak ada kata terlambat, saudaraku. Selama hari masih siang. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom.